Mbiyen Jawa iki kosong. Entah bangsa mana tahu-tahu datang ke Jawa. Siapa yang punya tanah Jawa? Ya dia dan keturunannya. Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Nah, bangsa lain yang datang belakangan ke Indonesia, ojo main rebut aja. Ini tanah miliknya Allah. Tak pek, ojo ngono ngawur ae. Iya, gua turunan Yaman. Iya, gua di Indonesia. Nenek gua orang Indonesia, terus kenapa? Wali Songo ngerti bener. Kami datang ke sini, tanah ini, wilayah ini sudah ada pemiliknya. Maka ketika Majapahit runtuh, berdiri Demak, Wali Songo nggak ngotot, aku rojone, oleh aku ngalim, enggak. Carikan rojo yang itu juga keturunan Majapahit. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat, para kadrung ini harus kayaknya dengar baik-baik ini. Karena ini adalah penjelasan dari Kiai Haji Marzuki Ustamar, di mana dia menjelaskan bahwa sekaitan dengan proses masuknya Islam dan yang membawa salah satunya adalah Wali Songo masuk di Indonesia. Dan betul-betul dalam penyebaran agama Islam di Indonesia memahami yang namanya culture atau kultur yang ada di Indonesia. Dia tidak barbar masuk di kampungnya orang, tetapi dia betul-betul menghargai dan menghormati tradisi yang ada di Indonesia. Tetapi akhir-akhir ini sahabat-sahabat itu sungguh aneh, sungguh luar biasa. Dia pendatang, dia yang mau ambil rumahnya orang. Kan itu yang logikanya yang terbangun hari ini, sahabat-sahabat. Sehingga kita yang ada di pribumi itu, masyarakat ya merasa risih dengan banyaknya mengatasnamakan agama, banyaknya mengatasnamakan Habib yang mau mencoba merongrong nilai-nilai pluralisme, keberagaman, tradisi, adat yang sudah beribu-ribu tahun ada di Republik kita ini. Nah, tetapi untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat, ini adalah pandangan dari Kiai Haji Marzuki sekaitan dengan seperti apa sesungguhnya proses peradaban-peradaban yang ada di Indonesia, khususnya para imigran-imigran dari Arab sana itu, dari Yaman ke Indonesia, kemudian masuk ke Indonesia menyebarkan yang namanya agama Islam. Tetapi dia tidak mencederai. Nah, itu sahabat-sahabat. Nah, untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat, mari kita lihat videonya. Man ammara ardan laisan li ahadin fahu ahaqqu biha. Barang siapa memakmurkan tanah, daerah, wilayah, sawah atau apapun yang itu bukan milik seseorang, masih umum, belum ada pemiliknya, fahu ahaqqu biha, maka orang itu lebih berhak atas tanah atau wilayah itu. Mbiyen Jawa iki kosong. Entah bangsa mana tahu-tahu datang ke Jawa. Siapa yang punya tanah Jawa? Ya dia dan keturunannya. Nah, bangsa lain yang datang belakangan ke Indonesia, ojo main rebut aja. Ini tanah miliknya Allah. Tak pek, ojo ngono ngawur ae. Kanjeng Nabi itu ngerti betul. Sebelum Nabi di Madinah lebih dulu ada orang yang menanami, membangun. Ya kan? Nabi datang, kalaupun Nabi jadi pemimpin atas izin perkenan orang Madinah. Orang kan, minggir, aku saiki pemimpinnya gak ono Mas. Wali-wali Songo datang ke sini, wis ono Majapahit. Sadurunge iku Singosari. Sadurunge iku Ndoho, Kediri. Dan yang lain-lain. Nah, Wali Songo ngerti bener. Kami datang ke sini, tanah ini, wilayah ini sudah ada pemiliknya. Maka ketika Majapahit runtuh, berdiri Demak,
Wali Songo nggak ngotot, aku rojone, oleh aku ngalim, enggak. Carikan rojo yang itu juga keturunan Majapahit, sehingga nggak sampai terjadi pergolakan. Ngerti sampean ngene iki? Jadi ojo sakarepe dhewe teko kari. Ngoyo tekbir karemu dhewe ae. Repot mengatasnamakan Islam tapi menyimpang dari ajaran Islam. Sakno umat sing bodoh-bodoh iki lho sakno. Siapa lebih dulu memakmurkan suatu daerah yang belum dimiliki seseorang, maka dia lebih berhak atas daerah itu. Ketika dia mati, ngalih ke ahli waris semakin banyak ada di suku semakin banyak jadi bangsa. Apa sokeh? Ngono, takone ngono. Apa sokeh? Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Ngerti ya? Perkara suatu saat ono orang top keturunan Jepang lah, keturunan Cina lah, keturunan Arab lah, keturunan Yaman, dan diterima banget oleh bangsa Indonesia. Dia sudah pakai kultur Indonesia, rasa Indonesia banget, dan akhirnya dia dipersilakan rakyat monggo dengan presiden itu atas perkenan bangsa yang memang lebih dulu memiliki wilayah ini. Dong, ojo ngotot ya. Wong Jawa seneng Bali, ojo ngotot nyalon bupati mau peksa ngono aja. Berkiprahlah sebaik-baiknya di sana. Bantu fakir miskin, pembangunan, ide-ide memajukan daerah. Perkara suatu saat zaman diterima full oleh orang Bali. Terus meski akhirnya mereka berorientasi kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan, nggak melihat zaman Jawa atau apapun, jenengan mawon. Akhirnya pemilihan zaman menangge monggo, wong atas perkenan mereka. Ngerti ya? Bilang ini lho jerene syirik, kafir, demokrasi. Mohon aparat, tentara, polisi segera menyelesaikan itu. Kalaupun mereka Islam, bukan Islamnya yang kita musuhi. Apa kejahatannya. Jangan-jangan gara-gara Islamnya zaman menengahi. Ya apa lah wong Islam mau la ilaha illallah arep ngerebut bojomu kon menengahi lah. Ya Islam ya entek bojomu. Kamplengen lawanan, bukan kita melawan Islamnya. Kalaupun si maling itu mengibarkan la ilaha illallah, bukan kita menistakan la ilaha illallah. Yang kita tentang la ilaha illallah jadi alat maling, kejahatan. Ya, tolong polisi jangan ragu-ragu. Nah itu tadi videonya sahabat-sahabat ya, kita sudah bisa mengambil hikmah di balik apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki, bahwa proses Islamisasi dan proses hadirnya para wali songo di Indonesia itu memang betul-betul penuh dengan kearifan, dan beliau wali songo itu betul-betul memahami yang namanya culture atau budaya yang ada di mana beliau menyebarkan agama, ajaran-ajarannya. Nah, tapi akhir-akhir ini itu yang menjadi kita semua risih, sahabat-sahabat. Ada yang jual-jual agama, jual-jual Habib, kemudian karena ingin dipuji-puji, ingin dipuja-puja, sehingga dia rela mencederai yang namanya Habib itu, karena dia paham bahwa di Indonesia itu betul-betul menghormati yang namanya Habib. Tetapi dengan munculnya video-video ini, banyak dibongkar rahasia-rahasia mereka. Ya sudah, kita sebagai pribumi itu mulai menyampaikan itu apa yang salah dari mereka. Kan begitu sahabat-sahabat. Nah, ini yang harus disampaikan kepada seluruh pribumi, bahwa Indonesia dari secara peradaban itu kita lebih baik daripada mereka. Itu yang layak yang harus kita sampaikan, sahabat-sahabat. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat, terima kasih banyak. Akhir kata dari saya,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.